Terima kasih Tuhan untuk kesempatan
pada sore hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan suara Tuhan dan juga memuliakan Tuhan. Berikan kepada setiap kami mulut ya Tuhan, sepanjang hari untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Karena kami tahu bahwa sepanjang hari, hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang jahat, di mana terkadang cobaan hidup menerpa hidup kami. Dan Tuhan, seringkali kami pun mengeluh, bahkan kadangkala kami lupa tidak memuliakan Tuhan. Kami menggerutu. Tuhan, tolonglah dalam kesempatan sore hari ini. Kami rindu hidup kami dipenuhi dengan puji-pujian Tuhan. Walaupun banyak hal yang membuat hati kami pahit, tetapi kami tetap dimampukan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin duduk diam, mendengarkan firman-Mu seperti Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan sabdanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan ya. Seperti biasa ya, Bapak Ibu, orang-orang Kristen kalau ketemu satu sama lain ya, terutama kalau di gereja, shalom, suatu sapaan yang sangat begitu indah. Karena shalom ini berangkat dari pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui salibnya ya, melalui kurban salibnya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama tetap merasakan shalom apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kesempatan sore hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Mari kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan itu sesudah kitab Yeremia. Kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 sampai ayat ke-24 ya. Adapun untuk tema renungan kita pada sore hari ini diambil dari ayat 22, yaitu tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sekali lagi kitab Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan kembali membaca bersama firman Tuhan ini. Kitab Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 19 sampai ayat yang ke-24 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam Alkitab kita ini ada salah satu kitab yang saya rasa cukup begitu aneh ya. Kenapa dikatakan aneh? Ada kitab yang namanya Ratapan. Ibu-ibu, Bapak di sini tahu apa arti dari ratapan? Mungkin bisa memberi masukan. Ada yang tahu ratapan? Nah, kalau tidak tahu, ya sebenarnya tahu, tapi mungkin sulit untuk mengungkapkannya ya. Mungkin ibu-ibu khususnya yang sepuh-sepuh, yang dari Jawa ya. Mungkin ibu-ibu di sini pernah mendengar istilah ngelayung. Ada yang pernah mendengar istilah ngelayung? Mungkin siapa yang pernah mendengar dan bisa? Mungkin Bu Iskandar ngelayung. Dari Wonogiri mungkin malah lebih tahu. Bagaimana Bu?
Ngelayong, ya. Ya, sebenarnya sih bukan melamun, ya. Ya, mungkin seperti itulah. Ngelayong itu, saudara-saudara, menurut pemahaman, ya, seperti ratapan. Jadi bukan hanya sekedar sedih, tetapi sedih yang begitu mendalam membuat pikiran dan perasaan ini menjadi tidak tenang. Pikiran ini menjadi kosong. Kadangkala orang karena begitu meratapnya hidupnya, karena begitu sedihnya hidupnya, sulit untuk mengendalikan pikiran. Pikiran kita begitu banyak hal akan muncul di dalam hati kita dan menggoda kita, menekan kita, sampai kita bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita lihat sejenak dalam kitab Mazmur, ya. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-55. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ya, ini hanya sebagai ayat pembantu, ya. Kitab Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku, pikirku. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Saudara-saudara, kalau kita kaitkan dengan kitab ratapan tadi, pemazmur ini juga mengalami hal yang sama. Ya, Daud mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yeremia. Hatinya gelisah, kengerian, dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Artinya bahwa di dalam kehidupan hati, seluruh pikiran dan perasaannya itu yang ada adalah serem, takut, ngeri. Apalagi saudara-saudara ketika sendirian. Apalagi ketika kita dalam situasi malam hari. Bahkan ketika hiruk pikuk di luar sana. Bahkan keluarga kita berkumpul. Ketika kita dihantui perasaan cemas karena kepedihan, membuat kita meratap dan hidup ini begitu mencekam. Bahkan seperti pemazmur tadi dikatakan, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang, lari jauh, meninggalkan masalah itu. Tetapi yang terjadi, kita manusia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali inilah saudara-saudara keterbatasan kita ketika menghadapi suatu masalah yang begitu berat, penderitaan yang berat yang mencekam hati kita. Kita terbatas dan kita tidak tahu seperti pemazmur tadi, kemana aku harus melangkah. Andaikan aku punya sayap, aku akan terbang, aku akan pergi lari jauh di padang gurun, di tempat sunyi yang tenang, tidak ada apa-apa. Di sana aku akan pergi, tetapi nyatanya bahwa aku tidak punya kuasa, aku tidak berdaya. Saudara-saudara, kita ratapan ini memberikan gambaran serupa yang dialami oleh pemazmur dan juga dialami oleh Yeremia. Persoalannya adalah sebenarnya apa yang membuat Yeremia ini menjadi meratap, menjadi sedih dengan begitu mendalam. Saudara-saudara, kita tahu bahwa untuk memahami kitab suci ini, kita harus tahu saat apa dan dalam konteks apa dan dalam situasi apa kitab ini ditulis, ya. Karena kitab suci, firman Tuhan ini tidak turun dari langit begitu saja, tetapi oleh penulis suci. Kitab ini ditulis oleh karena situasi dan keadaan yang sehingga keadaan itu direkam sedemikian rupa di dalam tulisan-tulisan kudus atau tulisan suci ini, dan ini termasuk dalam kitab ratapan ini. Apa yang diratapi oleh Yeremia?
Dalam kitab Ratapan pertama dan kedua kita melihat begitu banyak gambaran-gambaran yang disajikan dalam kitab Ratapan ini. Kalau kita lihat saja dari perikopnya atau judulnya, bagian pertama diberi judul keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Lalu yang kedua, murka Allah terhadap Sion. Saudara-saudara, kalau kita melihat sepintas di dalam bagian pertama dan kedua, kita melihat bagaimana situasi Yerusalem, kota besar, kota megah, kota suci, kota yang berbenteng, di mana di dalamnya ada bait Tuhan, Tuhan yang hadir di situ. Lalu apa yang terjadi dengan Yerusalem? Apa yang terjadi dengan bait suci? Tempat Allah hadir dan bertahta itu. Yerusalem diporak-porandakan. Bait suci pun juga diporak-porandakan oleh satu kerajaan atau negara yang disebut Babel. Ya, kalau zaman sekarang katanya ya, para arkeolog mengatakan itu adalah Irak. Kenapa demikian? Yerusalem, bait suci itu diporak-porandakan oleh Nebukadnezar atau Raja Babel atau negara Babel ini. Karena Yerusalem, karena kita berbicara tentang Yerusalem berarti penduduknya, saudara ya. Penduduknya mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka begitu banyak saudara-saudara melanggar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Terutama adalah penyembahan berhala. Sebelum kerajaan Israel terbagi dua, ya. Jadi Israel itu dulu kerajaan itu satu ya. Yang disebut Israel bersatu itu yang namanya adalah kerajaan Israel. Setelah meninggalnya Raja Salomo, saudara-saudara, di situ perpecahan terjadi. Ya, perpecahan terjadi. Ada yang ikut anak daripada Salomo, yang satu adalah dari kalau tidak salah pegawainya Salomo yang termasuk kerabatnya juga, yaitu menjadi kerajaan Israel Utara yang biasanya sesudah pasca perpecahan itu disebut kerajaan Israel. Lalu yang bagian selatan yang pro dengan anak dari Salomo itu yang bernama Yerobeam atau Rehabeam, saya agak lupa, saudara-saudara, itu menjadi kerajaan Yehuda. Ya. Jadi saudara-saudara, pada masa-masa perpecahan kerajaan itu, baik di Yehuda maupun di Israel Utara, saudara-saudara, persundalan rohani itu terjadi. Dan banyak hal yang dilakukan oleh raja-raja Israel, baik utara maupun selatan, itu mereka tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Raja-raja seharusnya mendekatkan rakyatnya kepada Tuhan, tetapi raja-raja ini justru membawa rakyatnya untuk jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, kita harus ingat ketika seorang pemimpin membawa kesesatan kepada rakyat, kepada umatnya, saudara-saudara, ini akan berakibat fatal, ya, akan berbahaya dan berakibat fatal. Kitab suci dalam frase yang berulang-ulang dikatakan bahwa merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga saudara-saudara, dalam bertahun-tahun lamanya, beratus tahun lamanya, hal itu dilakukan sampai pada puncaknya Tuhan harus menyatakan didikannya, penghukumannya kepada umatnya. Sehingga diizinkanlah saudara-saudara, sesudah akhir dari pemerintahan, kalau tidak salah itu Sedekia ya, disitulah saudara invasi dari Babel, Irak ya, menyerang Yerusalem, menyerang Israel sampai hancur porak-poranda. Bahkan bait suci di mana Allah bertahta. Ingat ya, bait suci itu adalah rumah Tuhan. Bagaimana rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan, Tuhan juga pukul dan porak-porandakan. Sebenarnya kita sudah tahu sudah dari inti bahwa Tuhan sebenarnya tidak terlalu menyukai bangunan yang megah. Tuhan hanya ingin mau bahwa orang yang berhimpun di dalam rumah Tuhan itu sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sehingga di bait suci pun yang dibangun ya, dibangun oleh Musa pertama melalui tabernakel, lalu dibuat secara gedung yang tadinya kemah-kemah itu yang berpindah-pindah.
Lalu saudara-saudara, oleh Daud dengan segala kerendahan hati minta Tuhan supaya Tuhan memperkenan dia untuk membangun bait suci. Ya, kemah itu dijadikan gedung. Lalu Tuhan tidak berkenan karena Daud berdosa di hadapan Tuhan. Lalu dilanjutkan oleh Salomo. Baru yang tadinya kemah itu berubah menjadi satu bangunan yang megah. Pada awalnya Tuhan itu sudah bilang pada Daud, Daud, kamu itu mau membuat rumah untukku. Ditertawakan sama Tuhan. Aku ini Tuhan, langit tahtaku, bumi ini sandaran kakiku. Kok kamu membuat rumah bagiku? Apa itu? Tetapi saudara-saudara, Tuhan itu rendah hati. Dia mau dibuatkan kemah. Dia mau dibuatkan gedung oleh Salomo. Lalu jadilah di mana Tuhan berkenan bertahta. Kita melihat bagaimana saat tahbisan rumah Tuhan itu Allah hadir di situ luar biasa. Tetapi setelah beratus tahun ketika bangsa Israel tidak memfungsikan rumah Tuhan itu, bahkan cara hidup, tata sosial masyarakatnya sudah tidak lagi menghormati Tuhan, dan tempat ibadah tidak digunakan dengan semestinya untuk memuliakan Tuhan. Kita lihat Yerusalem, termasuk di dalamnya bait suci, diratakan dengan tanah. Lalu mereka ditawan di Babel selama 70 tahun. Dan yang disisakan di Yerusalem itu adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Mereka yang cerdik pandai, tokoh-tokoh diangkut ke Babel. Sementara kotanya dihancurkan sedemikian rupa. Inilah saudara-saudaraku yang membuat Yeremia menjadi meratap. Maka kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayatnya yang pertama, kalau di dalam teks bahasa Inggris maupun dalam bahasa asli ya, di sana itu memberi pengertian, wahai mengapa? Hai, bagaimana ini terjadi? Bagaimana mungkin Yerusalem, kota yang megah itu bisa runtuh? Dan bagaimana mungkin bait Allah di mana Tuhan hadir di situ, Tuhan yang pernah memberikan berkatnya kepada umatnya, Tuhan juga menghancurkannya melalui orang Babel. Dan ini membuat meratap. Dan kalau kita lihat kitab Yesaya, saudara-saudara, gambaran kesedihan, ratapan, sadisnya orang-orang Babel itu ketika harus menghancurkan, ya, menyiksa masyarakat Israel itu sungguh begitu ngeri. Dari kemuliaan direndahkan serendah-rendahnya bangsa Israel. Kita kembali dalam pasal 3 tadi. Pemandangan seperti itu sungguh begitu ngeri bagi Yeremia. Sehingga cukup beralasan bagaimana hal itu bisa terjadi. Pertama, karena pelanggaran umat Tuhan kepada Tuhan itu sendiri. Jawabannya seperti itu. Ya. Sehingga bagi Yeremia yang seharusnya hal itu tidak terjadi dan dia menerima fakta itu sebagai kejadian yang dikehendaki Tuhan, tetapi hal itu membuat dirinya semakin sedih. Sebagai hamba Tuhan dia harus mengingatkan bangsa Israel supaya kembali kepada Tuhan dan bertobat. Tetapi nyatanya bahwa seruan Yeremia untuk bertobat ini justru saudara-saudara tidak dihiraukan. Yeremia diolok-olok, bahkan pernah dimasukkan di dalam sumur. Bahkan menurut tradisi Yeremia ini dibunuh, ya, dibunuh. Yeremia sangat begitu sedih melihat umat Allah yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, dan ia begitu sedih melihat Yerusalem dan bait suci hancur. Tidak ada harapan. Kelihatannya demikian. Sehingga kalau kita lihat sebelum ayat 19, Yeremia menyangka bahwa hilang lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Seperti tidak ada harapan. Sehingga saudara-saudara, Yeremia di dalam pasal 19, ketika dia di dalam hatinya memiliki pemikiran-pemikiran yang manusiawi sekali, bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk pulih,
Tetapi dia berdoa kepada Tuhan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Pengalaman hidup yang ia lihat dan ia alami adalah suatu perjalanan pengembaraan, ya, suatu perjalanan yang sangat begitu pahit, ipuh. Itu seperti Butrawali, pahit. Pengalaman yang pahit yang begitu menekan jiwanya. Saudara-saudara, kalau di dalam bahasa Jawa ini bisa dikatakan jangget, ya, jangget. Penderitaannya, sakitnya, tekanan jiwanya itu jangget, sehingga mudah eling, mudah ingat. Dia berdoa, Tuhan, ingatlah sengsaraku. Lalu ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Oleh karena dalamnya perasaan yang sangat begitu menekan, pengalaman hidup yang pahit itu membuat dirinya benar-benar ketika ingat, saudara-saudara, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat 20 ini dalam terjemahan Christian Community, ya, di sana dikatakan, ketika aku memikirkannya secara terus-menerus, membuat jiwaku menjadi merana. Bayangkan ibu-ibu di sini ketika pernah dan sedang mengalami, ya, cobaan hidup, penderitaan. Dia tidak tahu penderitaan itu kan macam-macam, saudara-saudara, ya. Terus ingat terus, saudara-saudara, hal itu membuat kepedihan kita terus menjadi berlarut-larut. Itulah yang dialami oleh Yeremia. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, ayat 21. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Fokus kita kemana, saudara-saudara, ketika kita harus menghadapi persoalan? Saya mendengar begitu banyak kesaksian-kesaksian dari beberapa anak Tuhan yang tidak jauh, ya, tetap di sekitar kita, dari antara Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Saya sering mendengar, tetapi saudara-saudara, saya juga mendengar bagaimana jalan hidup dari saudara-saudara kita itu sungguh-sungguh mendapatkan perkenanan Tuhan untuk keluar dari masalah itu. Tetapi ketika harus menghadapi masalah itu, saudara-saudara, kita bingung seperti dalam kitab Pemazmur. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Untuk maju aku tidak tahu, langkah apa, keputusan apa, dan bagaimana aku harus lakukan, aku tidak tahu, ya Tuhan. Buntu, saudara. Mau balik ke belakang tidak mungkin karena semuanya sudah terjadi. Saya juga pernah mendengar kesaksian dari kita sendiri ketika seorang ibu harus ditinggalkan suaminya, mengalami kesedihan yang sangat begitu berat sampai menangis dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia harus bekerja sendiri. Anak-anaknya masih kecil, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, saya percaya anak Tuhan, pasti Tuhan tetap akan ngontrol, saudara. Ya, dia diingatkan dalam satu kasus atau satu peristiwa tertentu, sehingga ia dapat dengan tanggap bahwa tak mungkin Tuhan meninggalkan. Tuhan pasti menolong. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara-saudara, dan banyak hal, saya juga sering mendengar anak-anak Tuhan yang menghadapi masalah dengan dirinya sendiri yang juga sulit untuk dilalui dan tidak mungkin aku dapat melangkah. Dilaluinya bertahun-tahun dan Tuhan pun juga memberikan jalan keluar. Persoalannya adalah ketika kita menghadapi itu, ingatkah kita akan Tuhan? Ingatkah kita bahwa Tuhan itu penuh kasih setia? Di satu sisi memang banyak masalah itu hadir, menghampiri kita karena kesalahan kita seperti bangsa Israel.
Tapi di satu sisi ada masalah yang menghampiri kita, yang kita tidak tahu dari mana asal muasalnya. Dan kita pun juga setelah kita renungkan dalam-dalam, masalah ini bukan dari saya juga tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan masalah ini. Tetapi kenapa? Ya Tuhan, masalah ini terjadi dalam hidupku. Tidak ngerti. Seperti kitab Ratapan ini tadi, kalau kita lihat dalam judul asli, mengapa atau bagaimana? Piye iki? Terus ya apa iki? Aku kon piye? Maju benjut, mundur ajur. Maka satu-satunya langkah adalah berhenti, berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara, mungkin ketika kita sudah keluar dari masalah itu, kita akan mudah ya, dengan gampang, oh Tuhan terima kasih, Tuhan telah melepaskan aku. Tuhan kau sungguh begitu luar biasa, terpujilah engkau. Tetapi bagaimana ketika sepanjang hari seperti pujian tadi, ternyata masalah itu lama kita hadapi. Masihkah kita percaya pada kasih setia Tuhan? Percayakah kita bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru, selalu ada setiap pagi? Saya ingin berbagi pengalaman hidup saya, saudara-saudara, yang sebenarnya beberapa potongan-potongan itu sudah saya saksikan, tetapi ini adalah potongan yang lain. Ya. Ketika Tuhan mengizinkan dalam hidup saya juga tidak tahu akar masalahnya itu dari mana. Kok hal itu membuat pikiran saya itu menjadi seperti pemazmur tadi. Ya. Macam-macam dan tidak karu-karuan. Begitu banyak perasaan takut itu muncul dan sangat begitu mengerikan. Ketika saya berusaha mengatasi untuk membaca firman Tuhan, ya karena firman Tuhan satu-satunya yang beri kekuatan pada hidup saya, iblis pun tidak pernah berhenti, sudah. Ya, dia selalu di belakang saya, di belakang pikiran saya. Ketika saya membaca satu kisah anak dari Saul yang harus mati, mengerikan seperti itu. Tiba-tiba saat itu saudara-saudara, saya itu adem, tubuh saya itu dingin sekali dan sangat begitu takut, saudara-saudara, ngeri sekali. Saya tidak tahu bacaan itu membuat saya menjadi takut dan begitu ngeri. Tetapi saudara-saudara, ketika saya membaca dalam satu perasaan seperti itu, Tuhan langsung ingatkan dalam hati saya, ini jelas-jelas dari kuasa gelap. Ia berusaha memakai firman itu untuk menjatuhkan saya, untuk membuat saya menjadi takut. Karena saya ingat bagaimana peristiwa Adam dan Hawa ketika dia di Eden, dia diperalat dengan firman Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus pun menghadapi satu cobaan, setan pun juga menggunakan firman Tuhan. Lalu pada waktu itu saudara-saudara, saya paksakan, tidak peduli, walaupun saya mengalami ketakutan, saya tetap akan membaca. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan jiwaku, kekuatan hidupku. Dan oleh firman itu aku hidup. Kalaupun aku mati karena aku makan firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara, saya mengalami bagaimana ketika Tuhan menolong saya sangat begitu luar biasa. Pada pagi hari ketika saya harus berangkat bekerja ya ke Koblen waktu itu, saya harus mempersiapkan ibadah itu. Saat itu ya seperti sekarang ini cuacanya saudara, mendung ya. Mendung gelap dan itu membuat perasaan saya juga tidak nyaman, saudara ya. Sama sekali tidak nyaman waktu itu. Ya, setelah selesai ya gereja saya persiapkan, setelah itu saya jalan-jalan ya, naik sepeda. Lalu setelah itu saudara, dalam kondisi yang sangat begitu ngeri itu, saudara, setelah saya tiba ya, karena memang kita jalan-jalan gitu ya, tidak ikut ibadah karena kita ikut ibadah Dharma Sore waktu itu. Saudara, pada waktu saya jalan sampai Kapasan itu ke timur arah Kenjeran itu kan ada palang kereta api di daerah Sidotopo.
Saudara, pada saat saya mau melangkah ke rel kereta api itu, saya melihat bagaimana awan pagi itu biak itu loh, apa yang ngaran itu, biak ini loh ya, terbelah ini. Lalu saudara, matahari itu kelihatan menyinarkan cahayanya. Lalu pada waktu itu saya ingat firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu adalah surya pagi yang menyinari setiap hati yang ada dalam gelap. Sejak waktu itu saya belajar terus-menerus, tidak mungkin Tuhan itu terus bersembunyi di balik awan masalah kita. Tidak mungkin Tuhan itu bersembunyi di balik penderitaan cobaan kita. Dia selalu ada, walaupun di depan kita begitu banyak awan gelap. Dan kita percaya Tuhan selalu hadir setiap pagi dan dia tetap bercahaya walaupun awan gelap itu menutupi kita. Fokus kita kemana Bapak Ibu Saudara? Kalau fokus kita kepada masalah itu, mengingat-ingat terus tanpa pengharapan, kita akan tenggelam. Maka di dalam kitab Mazmur tadi dikatakan, inilah yang kuperhatikan. Ya, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21, ayat 20-21. Mari kita lihat, jiwaku selalu teringat akan hal itu, ya, masalah-masalah itu, kehancuran itu, dan tertekan dalam diriku. Tetapi, ini harus kita bawahi, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Biarkan masalah itu terjadi, menerpa hidup kita. Biarkan masalah itu datang kepada kita. Tetapi kita tetap fokus pada Allah yang kasih setianya tidak pernah habis-habis. Dan rahmatnya selalu baru tiap pagi. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah pada sore hari ini kita tetap berkata kepada Tuhan, Engkau adalah bagianku, sehingga aku berharap kepada. Apakah Tuhan sudah menjadi bagian Bapak Ibu? Kalau sudah menjadi bagian hidup, ya artinya tidak dapat dipisahkan lagi. Berarti Tuhan itu termasuk dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kepahitan hidup kita, bahkan yang membuat hati kita menjadi hancur, kalau Tuhan bagian kita, Tuhan itu milik kita. Apa arti dari penderitaan itu? Tidak ada jalan lain yang terbaik bagi setiap kita kecuali menerima penderitaan, cobaan itu dengan tetap bertahan dalam iman, percaya penuh bahwa saudara-saudara, kasih Allah tak pernah berkesudahan sebagaimana halnya Allah itu. Kalau Bapak Ibu sendiri paham, sudah benar-benar ngerti tentang Allah, keberadaan Allah yang tak berkesudahan dari awal sampai akhir, kekal, maka kita akan ambil kesimpulan, kasih Tuhan pun juga tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Kalau kasih Allah tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, oleh karena Allah itu juga Alfa dan Omega, maka kita akan melihat yang namanya penderitaan itu hanyalah secuil jalan hidup kita. Dan sepanjang waktu, sepanjang masa, kasih Allah itu terus-menerus yang akan menjadi penghiburan bagi secuil penderitaan kita. Saudara-saudara, sudah tidak dapat dipungkiri lagi yang namanya jalan hidup manusia itu, masalah memang menjadi salah satu instrumen yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat untuk tidak didengar. Ketika orang berharap, masih kanak-kanak berharap menjadi remaja, remaja menjadi pemuda, melaluinya fase demi fase, berharap tidak ada masalah, di situ pun juga ada masalah. Ketika muda ingin menikah, keturutan untuk menikah, ya, sering kita sudah mendengar itu. Sudah ayem, ternyata tidak ayem. Kalau pasangan tidak dikarunia anak, kadang-kadang juga menjadi masalah. Punya anak kadang-kadang juga menjadi masalah kalau anaknya beling.
pengen cucu gitu saudara. Setelah punya cucu, ternyata anak-anak kita karena kesibukan kerja, ya seperti Bu Narti ini ya. Ya Bu Narti ya. Harus ngomong cucu terus menerus. Itulah saudara. Gak enek enteke. Sing gak enek enteke apa Bapak Ibu? Sing gak enek enteke apa? Yang ndak ada habisnya apa? Loh, kok lupa? Yang gak ada habisnya apa? Kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita akui bahwa kasih setia Tuhan itu sangat begitu besar. Dan Dia itulah yang paling mengerti kedalaman hati kita. Dan Dialah Tuhan yang telah menghitung-hitung sengsara kita, kepahitan kita, air mata kita tidak disia-siakan, ditaruh di dalam kirbatnya. Katakan amin. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setia. Tolong bisa menyengeri ya. Siapa yang bisa menyengeri tolong bisa disengeri. Yiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku dalam Mazmur 30 dan Mazmur 70 di sana dikatakan, ya Tuhan, padamu aku percaya, aku tidak akan kecewa sekalipun banyak masalah yang kuhadapi. Jiwaku tidak akan pernah hancur walaupun hidupku dilindas dengan berbagai macam penderitaan hidup ini. Haleluya. Isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau jadikan. Aku tetap percaya, ku percaya kepada janji-Mu yang teruji. Oh, haleluya. Janji-Mu yang Kau taruh, Engkau toreh, Kau meteraikan di dalam hati kami. Dan di dalam kekuatan-Mu hanya Kau, hanya bagiku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh, sungguh besar setia-Mu. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku, Kau Tuhan yang mengerti, Kau yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau jadikan. Aku tetap percaya, tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
kekuatanku, hanya Kau jalannya bagiku percaya. Haleluya, terukir dalam kehidupanku, ku bergerak di dalam kekuatanku, ku percaya. Pada bersama-sama kita kembali merenungkan firman yang kita terima. Ya Tuhan, Tuhan, ketika Engkau bertindak atas masalah hidup kami, kadangkala Tuhan, keadaannya seperti mimpi, karena pertolongan-Mu tak terduga. Bahkan ketika kami sudah mulai putus asa, kaki kami sudah mulai lemah dan goyah, pertolongan-Mu sungguh nyata ya Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah sembah Dia. Saya tidak tahu masalah apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi, tetapi yakinlah firman Tuhan pada malam hari ini, kasih setia Tuhan adalah jawaban buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Kau Bapa yang selalu Engkau jauh mengerti daripada kami. Ya Tuhan, hatiku kemuliaan-Mu Kau jadikan. Aku tetap percaya, ku percaya. Nanti kepada Banyak Ibu Pendeta Susi Raswati kami silakan berdoa untuk firman Tuhan.
jaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat satu hal, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan selalu baru, selalu ada dalam kehidupan kami. Sehingga itulah yang meneguhkan kami di tengah-tengah keberadaan dunia yang semakin tidak menentu. Kami yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Berkati juga hamba-Mu akan Mas Grace yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam setiap pergumulan ke depan. Bila Tuhan akan selalu memimpin dan memberkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Setiap pergumulan apapun yang kami alami, kami terus boleh memandang kepada kasih setia Tuhan yang memampukan kami, menuntun kami dan menolong kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan pada Bapak. Oh, Ibu Diaken ya, lupa, cuma ada satu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan berkat firman Tuhan ya, yang menguatkan kita bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Saudara Kristio Witoyo atas pelayanannya pada sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Imanku